Proses pencarian para korban santri yang terjebak reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan hingga Jumat 3 Oktober malam. Petugas berjibaku membereskan material dibantu menggunakan alat berat. Adapun Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto melakukan kunjungan ke posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Surabaya pada Jumat sore. Sebelumnya, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban dari balik reruntuhan. Selengkapnya terkait dengan update informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambodi. Selamat malam, Luhur. Oke, baik Siska, selamat malam. Baik, Luhur terkait dengan ambruknya gedung Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo. Tadi Kapolda Jawa Timur telah mengunjungi posko DVI di Rumah Sakit Bayangkara. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Kapolda? Apakah Kapolda ini menyampaikan soal proses penyelidikan terkait dengan insiden ini, Luhur? Oke, baik Siska, jadi bisa saya laporkan bahasanya Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto tadi sekitar pukul 14.00 sempat berkunjung dengan beberapa pejabat utama jajaran Polda Jawa Timur, berkunjung ke posko DVI yang lokasinya sudah ditunjuk terpusat di kompartemen Dokpol Forensik RS Bayangkara yang berlokasi di kota Surabaya. Jadi Kapolda Jatim tadi bersama PJU memeriksa bagaimana proses identifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak posko tim DVI di RS Bayangkara untuk memastikan bagaimana jalannya, apakah memang ada kendala atau memang ada beberapa hal yang perlu disiapkan secara cepat, mungkin dari segi perangkat untuk melakukan proses identifikasi atau mungkin jumlah SDM yang mungkin dirasa kurang atau mungkin butuh beberapa penambahan. Kapolda Jawa Timur tadi mengecek pada bagian itu, dan tadi juga sempat Kapolda Jawa Timur memasuki ruangan tempat penampungan jenazah yang sudah dikirim atau dievakuasi ke kompartemen kamar mayat RS Bayangkara yang menjadi posko utama DVI untuk insiden ambruknya gedung bertingkat Pondok Pesantren Al-Kozini. Budah media bahasanya pihaknya masih berfokus pada penanganan para korban, mulai dari evakuasi, kemudian mulai dari pemulihan terhadap para korban selamat ataupun korban selamat yang kategorinya terluka atau korban selamat yang kategorinya tidak mendapatkan luka sama sekali, yang mungkin mengalami situasi trauma ataupun gejala psikologis yang cukup negatif atau membuat dirinya begitu murung atau ketakutan atas adanya insiden tersebut. Dan pihak Polda Jawa Timur sebenarnya mengenai pengusutan atas insiden ambruknya gedung Pondok Pesantren di Sidoarjo ini sebenarnya masih belum berbicara banyak. Kalau bisa kita sampaikan, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan pihaknya memang masih berfokus pada proses evakuasi korban yang masih terjebak, yang catatannya ternyata berjumlah hampir diduga hampir 50-an. Catatan tersebut didapat oleh pihak Polda Jawa Timur melalui mekanisme penghimpunan data melalui posko antemortem yang disediakan oleh tim DVI Polda Jawa Timur yang diletakkan di 3 tempat ya, pada hari pertama kejadian hingga hari keempat kejadian, yakni ada di area depan kampus Ponpes Al-Kozini, kemudian RSI Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo, dan RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dan jumlahnya ada sekitar 50-an orang santri yang dianggap atau diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan gedung yang diduga jumlahnya adalah sekitar 4 tingkat ya. Kemudian pihak Polda Jatim juga masih berfokus dalam upaya semacam memulihkan kondisi kesehatan dan psikologi dari korban dengan mengerahkan tim psikologi dari Polda Jawa Timur. Kemudian untuk teknis, untuk proses perbantuan, proses search and rescue atau SAR yang dilakukan oleh pihak Basarnas, Polda Jawa Timur juga menyerahkan atau mengerahkan ya beberapa personil yang memang memiliki keterampilan khusus di bidang SAR, yakni dari personil Direktorat Samapta Polda Jawa Timur dan Satuan Kerja yang Samapta yang ada di Polres-Polres memiliki kemampuan SAR untuk membantu proses pencarian korban untuk bergabung dengan tim gabungan yang dikomandoi langsung oleh Basarnas, karena memang untuk proses evakuasi ini, insiden musibah ini tidak bisa dilakukan serta-merta oleh
orang biasa, namun memang dilakukan oleh orang-orang atau petugas-petugas yang memiliki kualifikasi di bidang SAR. Dan itu juga dilakukan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh pihak TNI, dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran kota yang ada di sekitar area Kabupaten Sidoarjo, termasuk juga kota Surabaya. Semacam itu, Siska. Baik, Luhur, lalu bagaimana dengan data terbaru yang didapatkan polisi dan juga yang disampaikan oleh Kapolda tadi terkait dengan jumlah korban dan apakah seluruh korban ini seluruhnya adalah santri atau ada pihak lain juga yang turut menjadi korban, Luhur? Oke, baik. Jadi untuk hari ini, semenjak 2 hari ini ya, sekitar mulai hari Kamis hingga hari Jumat ini, pihak tim SAR gabungan yang dikomando oleh Basarnas sudah melakukan upaya lanjutan untuk proses pencarian dengan melibatkan alat berat. Dan nantinya dimungkinkan adalah metode tersebut untuk mengurai bongkahan runtuhan yang masih menumpuk di area lokasi kejadian, perlu diurai dan diupayakan untuk mencari korban-korban yang masih tertimbun. Kemudian setelah ditemukan yang diduga memang kondisinya ketika itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, maka jenazah dari korban yang tertimbun itu akan langsung dievakuasi atau dibawa ke posko tim DVI yang berlokasi di RS Bayangkara, karena memang ini adalah posko terpusat yang semula memang buat tersebar ya. Posko DVI ini ada di RSI Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo, dan di depan teras kampus Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo. Kemudian catatan yang kami peroleh bahasanya hingga hari ini hingga pukul 19.00 sudah ada sekitar 8 jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan langsung dievakuasi menuju ke RS Bayangkara atau ke posko tim DVI yang ada di RS Bayangkara Kota Surabaya. Dan untuk 8 jenazah ini memang ditemukan secara secara berkala. Jadi ada yang ditemukan pada pagi hari sekitar pukul 08.30, kemudian ada yang berhasil ditemukan pada siang harinya sebelum Jumatan. Kemudian ada yang berhasil ditemukan sekitar pukul 14.00. Kemudian ada yang juga berhasil ditemukan pada pukul 17.00. Dan catatan kami ternyata data tersebut atau data sejumlah 8 jenazah yang berhasil dikirim itu berhenti di pukul 19.00, dan hingga sekarang masih belum ada catatan pengiriman baru evakuasi dan penemuan jenazah dari korban yang tertimbun runtuhan tersebut untuk dievakuasi ke kompartemen kamar jenazah RS Bayangkara Kota Surabaya. Begitu, Siska. Baik, Luhur, hingga Jumat malam ini bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dan juga sudah berapa total jenazah yang dibawa ke sana? Jadi untuk kondisi terkini memang sebenarnya untuk pemindahan pemusatan posko tim DVI baru yang terpusat di RS Bayangkara ini sudah berlaku sejak hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin tim juga sudah melakukan reportase terhadap upaya persiapan dari pihak Bidokes Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Timur yang memindah posko DVI secara terpusat di RS Bayangkara ini. Dan sebenarnya sejak hari kemarin, manakala memang tim SAR yang melakukan pencarian hampir 24 jam non-stop itu menemukan jenazah, entah itu pada waktu dini hari ataupun pada pagi hari atau malam hari, jenazah itu akan langsung dibawa kapanpun dan akan dibawa ke RS Bayangkara sebagai posko terpusat untuk DVI. Dan hari Kamis kemarin memang belum ada pantauan kami, belum ada sama sekali proses pengiriman evakuasi jenazah dari TKP lokasi runtuhan itu hingga menuju ke RS Bayangkara Surabaya, dan baru dimulai di hari Jumat ini pada pukul pagi tadi. Pertama yakni jenazah evakuasi jenazah masuk di RS Bayangkara pukul 08.30 dan berakhir di angka 8 atau jenazah ke-8, yakni terakhir di pukul sekitar 17.30. Kemudian catatan kami untuk korban meninggal dunia dalam insiden kali ini adalah berjumlah 13 orang, Siska. Jadi memang 5 orang korban meninggal dunia itu berhasil dievakuasi pada kurun waktu antara hari pertama hingga hari ketiga, ketika tim SAR masih menggunakan metode penelusuran secara
bertahap dengan mengerahkan personil khusus untuk merayap, membuka celah-celah kecil yang memungkinkan dibuka, kemudian bahkan membuat gorong-gorong hingga sampai kita melihat sendiri bagaimana proses dokumentasi kerja Basarnas yang berhasil menemukan korban yang masih dalam keadaan selamat dengan kondisi tubuh tertindih gitu. Dan kita bisa melihat sendiri dari dokumentasi dari tim Basarnas bagaimana tim Basarnas berkomunikasi dengan korban yang masih terjepit, dan itu masih belum saat itu memang konteksnya kondisinya masih belum memungkinkan dievakuasi, dan tim Basarnas berusaha untuk memberikan suplai minuman, makanan dengan berbagai macam alat perangkat yang mereka miliki secara khusus, entah dengan selang atau dengan perangkat lainnya. Kemudian hingga berhasil hingga akhirnya upaya atau metode tersebut membuahkan hasil. Ada beberapa orang santri yang semula dikabarkan terjepit di runtuhan tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat, dan metode tersebut memang terbukti berhasil menyelamatkan nyawa dari korban yang tertimbun atau tertindih runtuhan bongkahan batu dari gedung tersebut. Kemudian untuk catatan kami di hari pertama hingga hari ketiga pencarian, ada 5 orang korban meninggal dunia. 5 orang itu berhasil diidentifikasi cepat oleh tim DVI yang tersebar di 3 lokasi di sekitar TKP itu, dan setelah diidentifikasi nama identitasnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan sudah langsung dikemumikan. Bahkan Tribun Jatim juga melakukan reportase secara khusus kepada keluarga-keluarga dari korban yang meninggal ini, secara di berbagai macam daerah yang ada di Jawa Timur. Kemudian untuk jenazah baru, yakni jenazah baru ditemukan di hari ini yang berjumlah 8 jenazah, masih proses identifikasi. Kami tadi sempat mewawancarai Kabid Dokes, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Timur, Dokter Kombes Pol Dokter Kusnan Marzuki, yang ternyata memang proses identifikasi tidak bisa dilakukan secara secara serampangan, dilakukan hanya karena mengejar waktu, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup, yang benar-benar cukup dan pas untuk bisa mengidentifikasi dari kondisi korban atau kondisi jenazah yang dikirim atau dievakuasi ke RS Bayangkara untuk dilakukan pencarian identitasnya yang nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan hingga saat ini informasi kami pun masih belum ada informasi lanjutan dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari pihak Bidokes Polda Jawa Timur atau dari pihak Bidang Humas Polda Jawa Timur terkait hasil identifikasi terhadap 8 jenazah yang sudah dievakuasi masuk ke dalam posko DVI RS Bayangkara Kota Surabaya. Begitu, Siska. Luhur, terkait dengan kondisi di rumah sakit saat ini, apakah ada pihak keluarga yang masih menunggu di sana untuk menunggu kedatangan jenazah, atau mungkin terkait dengan pengecekan data dan lain sebagainya, Luhur? Baik, jadi memang untuk hari ini terpantau tadi memang sempat ada 1 orang pihak keluarga, ada beberapa 1 kubu pihak keluarga yang memang berusaha untuk mendatangi RS Bayangkara, datang ke ruang tunggu yang disediakan oleh pihak RS Bayangkara untuk menanyakan apakah memang adik mereka atau kerabat mereka yang dikabarkan hilang itu berhasil ditemukan atau berhasil diidentifikasi jenazahnya di RS Bayangkara, yang memang menjadi pusat posko utama untuk proses identifikasi atau proses DVI dari korban insiden runtuhnya bangunan Pompas tersebut. Dan tadi memang mekanisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau tim forensik atau tim DVI di RS Bayangkara adalah ketika proses identifikasi tersebut sudah berhasil menemukan identitas dari atau profil dari korban, maka nanti pihak keluarga dari korban akan dihubungi oleh pihak rumah sakit untuk bisa datang ke rumah sakit untuk dilakukan penyerahan jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Dan tadi memang sepintas kita lihat bagaimana proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak Bidokes Polda Jawa Timur atau tim forensik yang dikerahkan di posko DVI RS Bayangkara ini. Jadi memang untuk jenazah yang masuk akan dilakukan pengecekan pemeriksaan, kemudian ketika sudah berhasil ditemukan identitasnya,
Maka untuk menunggu kedatangan dari pihak keluarga, jenazah tersebut akan disimpan di dalam cold storage berukuran besar. Jadi bentuknya itu seperti kontainer atau peti kemas ya, ukuran 20 feet, 20 sekitar 40 feet, yang itu bisa menampung jenazah lebih dari 100 jenazah. Dan itu lokasinya ada di halaman sisi barat kamar mayat atau kompartemen forensik RS Bayangkara. Dan ternyata memang cold storage tersebut menurut keterangan dari Kombes Pol Dr. Kusnan Marzuki, cold storage itu sempat digunakan oleh tim medis atau tim forensik Polda Jawa Timur untuk mengidentifikasi korban insiden jatuhnya pesawat Lion Air pada tahun 2014 silam. Dan saat ini informasi kami pun memang belum ada kedatangan ini ya, mobil ambulan yang membawa jenazah, tapi nanti kita akan tetap pantau terus hingga 24 jam bagaimana nanti kita akan melihat kedatangan mobil ambulan itu ada di area teras depan ya, di kompartemen forensik di RS Bayangkara ini, yang menjadi pintu utama untuk penampungan evakuasi jenazah yang berhasil ditemukan dari lokasi runtuhan. Dan nanti akan dilakukan identifikasi dan jenazah tersebut nanti akan disimpan ke cold storage berukuran besar, dan nanti tujuannya adalah menjaga jenazah tersebut memang dalam keadaan benar-benar ini ya, benar-benar masih utuh gitu ya, sehingga nanti bisa memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat bertugas kembali. Santri-santri dengan pengurus. Nah, dari situ kemudian kita belum mengetahui siapa yang pekerjaannya ini, karena kita lagi mencari siapa di situ yang kepala tim itu. Tapi dalam proses itu, tahapan kemarin di awal adalah kita mengutamakan pertolongan kepada korban dulu sambil pendataan. Setelah 3 hari masa golden time, kita kemarin kan bisa melihat bagaimana proses pertolongan terhadap yang terjepit. 6, kemudian 1 meninggal, 1 sudah diselamatkan. Dan kemudian dalam prosesnya ini, akhirnya setelah golden time hilang, berarti kita harus mengeluarkan material. Oke, tadi itu Basarnas sudah menyampaikan itu, sehingga kita clearkan area supaya alat berat bisa masuk, dan teman-teman Basarnas dan tim SAR yang ada di sana gabungan dari kepolisian, dari TNI, dari Damkar dan sebagainya yang sudah ditunjuk, sehingga yang bekerja di sana benar-benar efektif untuk bekerja karena situasional yang ada di sana. Pada saat kren sudah bekerja, ada beberapa temuan. Kemarin terdata masih ada 58 yang belum diketahui keberadaannya. Dan ini pun juga bertahap menemukan kurang lebih ada berapa? Tambahan dari 5 ya. Ada tambahan 5 di awal, karena memang kondisinya ini kan 4 lantai. Dan kemudian pada saat itu kalau kita lihat waktunya adalah sholat asar dan di hari Senin, sehingga kita asumsikan bahwa di situ adalah 3 yang tadi itu yang saya sampaikan yang ada di lokasi itu, tentunya pengurus pesantren dan karyawan yang melakukan kegiatan pembangunan dan bekerja berkenan dan kita update. Sebanyak 54 korban reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dicari oleh tim gabungan. Adapun saat ini golden time atau masa kritis dalam upaya penyelamatan korban sudah berakhir, sehingga upaya penyelamatan kini berubah jadi evakuasi jenazah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, dalam keterangan pada Jumat 3 Oktober mengungkapkan jumlah korban terdampak insiden ini adalah 166 orang. Sebanyak 111 orang sudah ditemukan, baik meninggal ataupun selamat, sedangkan 54 lainnya masih dilakukan pencarian. Sebagian korban selamat kini diperbolehkan untuk pulang setelah menjalani penanganan medis.
Menurut Suharyanto, para keluarga korban sudah mengikhlaskan semuanya seusai diberi penjelasan soal tak ada lagi tanda-tanda kehidupan di balik reruntuhan. Dikatakan oleh Suharyanto, kerelaan keluarga termasuk jika nanti keberadaan alat berat akan mengganggu kondisi jenazah di balik reruntuhan. Adapun di lokasi kejadian, puluhan keluarga masih bertahan untuk menunggu kabar tentang nasib kerabat mereka. Bahkan tak sedikit yang mendesak untuk dilibatkan dalam proses pencarian korban. Namun permintaan ini ditolak oleh tim SAR dengan alasan keamanan. Pasalnya, struktur bangunan yang masih rawan ambruk dan tidak stabil. Data per Jumat 3 Oktober pukul 18.30 WIB, korban meninggal dunia akibat ambruknya bangunan Ponpes mencapai 13 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.